Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Saudara-saudaraku semua yang insyaallah dimuliakan Allah, pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan sedikit hal, yakni berkenaan dengan orang-orang yang berhak menerima zakat. Ada 8 golongan. Pertama yaitu orang-orang fakir. Orang fakir, orang yang tidak mempunyai harta atau hasil usaha pekerjaan untuk memenuhi kebutuhan pokoknya dan tanggungannya. Itu orang-orang fakir berhak menerima zakat. Dan orang fakir itu sendiri di mata Allah termasuk orang yang dimuliakan. Karena apa? Bila mana orang itu tetap dalam keadaan istiqomah taat kepada Allah, itu lebih mulia dibanding orang yang kaya taat beribadah pada Allah. Jadi antara orang kaya dan orang fakir sama-sama taat pada Allah, kedudukannya lebih mulia orang yang fakir tetapi tetap dalam keadaan ketaatan kepada Allah. Itu satu anugerah yang diberikan kepada orang-orang fakir seperti itu. Dan Rasulullah SAW pernah bersabda, orang yang menyukai orang-orang fakir setengah dari akhlaknya para nabi. Begitu juga sebaliknya, orang yang membenci kepada orang-orang fakir setengah daripada akhlaknya Fir'aun. Ya, ini jelas sekali bahwa ternyata orang fakir itu mempunyai kedudukan yang luar biasa dan anugerah yang luar biasa, dengan catatan orang fakir ini tetap dalam ketaatan pada Allah. Kemudian yang kedua, orang miskin. Nah, di sini orang miskin adalah orang yang mempunyai harta dan penghasilan, dia punya usaha, punya pekerjaan, tapi belum bisa untuk mencukupi kebutuhannya dan kebutuhan tanggungannya. Itu orang-orang miskin. Itu banyak di sekitar kita, golongan-golongan orang miskin yang berhak menerima zakat. Kemudian yang ketiga, Ibnu Sabil, yang kehabisan bekal tentunya. Ibnu Sabil itu orang yang menempuh perjalanan atau musafir dalam rangka kebaikan, atau yang lain misalnya anak-anak kos perantau itu juga termasuk dalam kategori orang Ibnu Sabil, karena dia jauh dari orang tua dalam rangka menuntut ilmu. Bila mereka kehabisan bekal, telat kiriman, itu perlu kita beri zakat fitrah atau zakat mal. Untuk amil yang di lingkungannya itu ada anak-anak kos, bisa didata bagaimana keadaannya, karena anak-anak kos ini termasuk salah satu golongan orang-orang yang berhak menerima zakat, masuk ke Ibnu Sabil atau musafir, orang yang sedang perjalanan menuntut ilmu. Kemudian yang ketiga adalah mu'alaf. Mu'alaf ini orang yang baru masuk Islam, yaitu keimanannya masih lemah, jadi perlu kita beri
zakat, zakat mal maupun zakat fitrah. Yang keempat itu mu'alaf. Yang kelima adalah orang yang berhutang atau gharim. Orang yang berhutang di sini maksudnya hutang misalnya uang untuk memenuhi kebutuhan pokok, bukan berhutang dalam rangka untuk membeli barang-barang, sepeda motor, handphone dan lain-lainnya, itu kredit rumah. Itu bukan termasuk gharim. Yang dikatakan yang dimaksud di sini adalah gharim orang yang berhutang untuk memenuhi kebutuhan pokok seperti makan, tentunya itu. Dan dia di mana-mana hutang, nggak bisa menyaur, tapi hutangnya itu untuk makan. Itu perlu kita bantu, perlu kita beri zakat fitrah ataupun zakat mal. Kemudian yang keenam adalah budak atau hamba sahaya. Zaman sekarang sudah nggak ada lagi praktek perbudakan. Yang ketujuh adalah amil zakat. Amil zakat juga termasuk dalam golongan orang-orang yang menerima zakat. Amil yaitu panitia zakat yang mengurusi dari mengumpulkan zakat sampai membagikannya kepada yang berhak menerima. Karena amil itu berhak untuk menerima zakat. Ini sudah tidak ada perdebatan lagi. Sekalipun yang menjadi panitia zakat itu orang kaya, ya tetap dia punya hak untuk mendapatkan zakat fitrah ataupun zakat mal. Kemudian yang kedelapan adalah orang yang berjuang di jalan Allah. Orang yang berjuang di jalan Allah itu banyak sekali. Ini juga seperti guru ngaji, ustadz, ustazah, para kiai itu berhak mendapatkan zakat, baik zakat mal maupun zakat fitrah. Kiranya sekian dan demikian apa yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.